Assalamualaikum, halo semuanya, balik lagi di TV Turbo Channel bersama saya Hedi G. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Oke, di video kali ini saya akan coba review lagi Gcam terupdate dari model BSG, yaitu versi 0E yang menggunakan based on Google Camera versi 8, yang dimana untuk APK Gcam-nya diambil dari kamera bawaan Google Pixel 5 yang sudah dimodifikasi agar banyak cocok di handphone Android lainnya. Untuk di dalam video ini saya akan mentester Gcam-nya menggunakan handphone Realme XT. Untuk di handphone lain teman-teman bisa coba sendiri, yang pastinya handphone kalian berAndroid Gen 9 yang tentunya sudah aktif untuk kamera 2 API-nya. Oke, seperti apakah performa Gcam ini? Langsung saja kita mulai. Sebelum kita melanjutkan ke video selanjutnya, jika teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, agar setiap channel ini mengupload video-video terbaru, kalian orang pertama yang akan dapat notifikasi dan dapat menonton tentunya dari channel ini. Jika kalian ingin mencoba APK Gcam yang kita bahas di video ini, untuk link downloadnya saya sudah sediakan. Setelah kalian klik linknya, nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Untuk bahan APK-nya ada dua, ada yang original dan versi clone. Untuk versi clone, apabila teman yang sudah banyak install Gcam di handphonenya, silahkan pilih yang clone agar kalian tidak perlu menghapus Gcam yang sudah terinstall dengan based on Google yang sama dengan versi dari Gcam MGC. Oke, setelah kalian download dan install, jangan lupa untuk lakukan clear data seperti ini. Tap dan tahan pada icon Gcam yang kalian install, lalu pilih info aplikasi, masuk ke penggunaan memori. Kalau ada data, kalian bisa hapus. Kalau tidak ada data, kalian biarkan saja. Ini tujuannya agar Gcam-nya bisa dijalankan dengan maksimal. Setelah itu, buka Gcam-nya, lalu persetujui semua untuk perizinannya. Ada notifikasi seperti ini, pilih done. Oke, kalau tampilnya seperti di Realme XT, Viewfinder-nya udah nge-lag, berarti Gcam ini bisa kalian gunakan seperti biasa. Tapi apabila teman ingin memaksimalkan di bagian setting, nanti saya akan perlihatkan cara settingannya ya teman-teman. Oke, untuk di bagian bermenunya ini sama dengan versi yang kemarin, tidak ada perubahan. Untuk di bagian opsi juga sama, ada pengaturan flash, timer, dan ratio. Selanjutnya untuk di bagian layar bidik ada 1x dan 2x. Apabila kalian tekan agak lama muncul garis, kalian bisa lakukan zoomnya itu sampai 10 kali. Kalian bisa maksimalkan penggunaan zoomnya ya, sesuai dengan kondisi dan selera kalian masing-masing ya teman. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian setting. Apa-apa saja yang perlu kita maksimalkan atau aktifkan. Nah, untuk di pengaturan mood setting ini atau di device, untuk input device ya teman, ini kalian biarkan saja, pilih Pixel 2, dan untuk HDR Flash Denoise kalian bisa pilih Pixel 5. Selanjutnya untuk preview format, di sini adalah bagian yang paling penting. Apabila viewfinder kalian nge-lag dari JPEG ini, kalian bisa rubah ke YOV. Setelah itu pilih selesai, lalu cek di layar bidiknya nge-lag atau tidak. Kalau masih nge-lag berarti Gcam ini belum benar kompatibel di handphone kalian ya teman-teman. Selanjutnya untuk pengaturan tambahan seperti save selfie as private, kalian bisa aktifkan. Setelah itu masuk ke advanced set, untuk HDR control dan RAW plus JPEG control juga kalian bisa aktifkan. Kemudian grid type bisa pilih 3x3, dan optical video stabilisasi kalian bisa aktifkan. Oke, kalau sudah di setting seperti ini, agar settingannya bisa berjalan dengan maksimal, jangan lupa untuk keluar dari Gcam-nya atau hapus rescan Gcam, kemudian buka kembali Gcam-nya ya teman. Ini dia, setelah di setting tadi grid tipenya jalan. Kemudian di opsinya sudah ada pengaturan atau fitur tambahan yang kita aktifkan seperti HDR Flash dan kontrol RAW JPEG atau format foto ya. Nah, untuk di mode foto malam atau night shake, untuk fitur astrofotografi di opsi belum tampil juga ya teman, masih penyesuaian. Nampaknya untuk di bagian video juga tidak ada fitur stabilisasi seperti di video saya sebelumnya. Tidak tahu kenapa ya, pada versi ini mengalami penurunan performa pada handphone Realme XT. Oke, selanjutnya kita langsung tester aja ya teman. Yang pertama yaitu mode kamera utama. Kamera utama
bisa digunakan dengan baik. Untuk hasilnya juga bagus. Dan untuk di galeri Gcam-nya tidak bisa dicek, masih mengalami bug ya, sama dengan versi-versi sebelumnya. Jadi untuk melihatnya bisa kalian pergi ke galeri bawaan handphone kalian. Ini dia untuk hasilnya, cukup bagus. Dan ini dia perbandingan antara kamera bawaan dan kamera BSG yang terbaru saat ini. Oke, langsung saja kita ke mode potret, kita tester di front kamera ya tentunya. Oke, sudah dijepret, kita lihat hasilnya. Untuk hasilnya juga bagus, natural, tidak berlebihan ya untuk saturasinya. Dan ini dia untuk perbandingan stok kamera dan Gcam BSG. Next, sekarang di mode night shake atau mode foto malam. Untuk mode foto malam juga oke, jalan. Untuk mode astrofotografi saya tidak bisa tester karena belum tampil di opsi ya, jadi tidak bisa diaktifkan. Selanjutnya untuk mode video lancar, hasilnya seperti ini, bisa digunakan dengan baik. Tapi ini resolusinya maksimal di RIM XT, bisa digunakan yang 1080 pixel. Untuk 4K nya masih ngebug. Selanjutnya untuk di slow mo belum fix juga ya di versi ini di RIM XT. Selanjutnya untuk mode timelapse jalan oke. Hasil testernya seperti ini. Selanjutnya untuk more panorama jalan oke. Yang terakhir photospheres, tampaknya photosphere masih mengalami bug di Realme XT, sama dengan versi-versi sebelumnya ya teman untuk formanya, dan mengalami penurunan di versi ini, yaitu penyesuaian sistemnya ini tidak berfungsi tampaknya ya teman, karena astrofotografinya setelah disetting juga tidak tampil, dan video stabilisasi juga belum tampil untuk di layar bidiknya. Oke, kalau kesimpulannya untuk di versi ini dengan versi yang kemarin saya sempat bahas mengalami penurunan, tapi untuk hasil fotonya saya sangat puas, tetap bagus ya, sama dengan versi-versi sebelumnya yang saya sudah bahas. Nah, untuk di handphone lain teman-teman bisa tester sendiri karena beda device, beda spek, beda ROM, tentunya beda kestabilan dan performa dengan Gcam yang kita bahas di video ini. Oke, tampaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, good job, bye-bye, wassalam.